masuk pada tahap berikutnya ya, tahap fungsi dari infografis. Kalau menurut Vingate, infografis dapat digunakan untuk menyampaikan data yang rumit dalam format visual yang sederhana. Jadi untuk membantu, mempermudah, mempersingkat, dan membuat lebih menarik sebuah informasi. Kenapa kita harus membuat infografis? Kalau Anda ingin memberitahu seseorang suatu kesimpulan atau suatu resume tentang sesuatu, infografis bisa menjadi sesuatu yang lebih cepat karena satu sisi kata-katanya ada dan dia berupa poin-poin tapi bisa didukung dengan gambar-gambar. Kalau teks mungkin orang harus menyediakan waktu khusus untuk membaca, dengan ada gambar itu membuat tertarik dalam membaca gitu ya. Penyajian infografis itu ada beberapa jenis ya. Saya sudah sempat riset dari beberapa sumber. Ada yang memberikan kategori infografis itu ada yang 6 jenis infografis, 8 jenis infografis, 4 jenis atau bahkan sampai 12 jenis. Dari situ semua ada beberapa istilah yang sama satu sama lain. Yang dari situ saya rangkum kembali dan intinya kalau boleh saya permudah, infografis itu terdiri dari 4 jenis ini. Yang pertama tentang deskriptif. Ya, deskriptif itu ya kayak eksploratif tadi ya, itu yang lebih detailnya gitu. Tapi kadang cuma tips doang, hal-hal yang harus disiapkan sebelum bercamping. Kemudian ada anatomi tubuh ikan paus, apa sih isi dalam mobil keluaran terbaru kayak gitu, berbagai jenis pizza, berbagai jenis bubur ayam. Intinya untuk mendeskripsikan. Kemudian ada sequence. Sequence ini berkaitan dengan timeline, ada proses tahapannya. Biasanya ini bisa dipakai untuk tutorial, tapi juga tak jarang digunakan untuk menjelaskan suatu sejarah tumbuhnya perusahaan gitu ya. Misalnya Google tahun sekian dia jadi apa, tahun sekian ini apa. Jadi ada sequence, ada timeline di situ atau sesederhana tutorial gitu ya. Pertama buka kemasannya, kedua itu adalah sequence ini, tahapan tutorial timeline ini. Berikutnya adalah statistik. Statistik ini berkaitan dengan visualisasi data numerik, karena infografis itu tidak harus melulu yang ada gambar-gambar yang menarik ya, tapi sebenarnya dengan adanya chart, pie chart itu juga bisa menjadi infografis gitu ya. Makanya ada yang berkaitan dengan data statistik gitu ya, visualisasi data, numerik, chart, persentase, itu saya kelompokkan dalam statistik ini. Yang berikutnya adalah infografis komparatif. Komparatif itu biasanya infografis untuk membandingkan gitu ya. Perbandingan antara freelance dan orang kantoran. Biasanya kan ada ya, kita lihat seperti itu. Dan ini tidak selalu ada 2 komparatif, bisa jadi 3 komparasi gitu dan sebagainya. Jadi itu 4 ini ya, kalau bisa boleh saya sederhanakan adalah deskriptif, sequence, statistik, dan komparatif itu. Detailnya Anda bisa tentukan lagi gitu ya. Misalkan deskriptif ini ya, contoh kasusnya tadi ya, life hacks, penjelasan bedah dalam kamera itu ada apa saja sih, apa yang terjadi ketika banjir, apa dan segala macam. Intinya dia mendeskripsikan sesuatu. Misalkan ini ya, ini ada tentang mendeskripsikan ada saus-saus yang terbuat dari ini. Begitu juga dengan gimana caranya telur yang matang, setengah matang, itu berapa menit. Jadi infografis ini bisa membantu dia mendeskripsikan, menjelaskan gitu ya. Kemudian ini juga ya, ada jenis-jenis pizza, tradisional pizza, apa aja sih di dalamnya, apa aja jenisnya gitu ya. Anda bisa lihat seperti ini contohnya. Jadi kalau mungkin ini ditarik ke kearifan lokal, kan ada soto macam ya, soto Bogor, soto Banjar, soto Makassar, soto Lamongan. Anda bisa coba bikin gini dan Anda bisa deskripsikan apa sih perbedaan dari beberapa soto Nusantara itu. Atau juga ini ya, tentang cabai di dunia ini gitu. Meskipun di dalamnya ada pie chart gitu ya, tapi secara global, secara keseluruhan, ini adalah tentang mendeskripsikan cabai. Nah, berikutnya adalah tentang sequence timeline tadi ya. Peruntukannya biasanya menjelaskan runtutan peristiwa tutorial dari awal sampai akhir. Kita biasanya akan melihat perusahaan dulunya ini, sekarang jadi ini, namanya berubah jadi ini. Nah, seperti itu ya. Kadang ada infografis seperti itu. Paling sederhana adalah di balik bungkus mie instan Anda. Anda bisa lihat mulai dari tuangkan air, nyalakan kompor, masukkan mie, tunggu beberapa menit dan hidangkan seperti itu. Ini juga menunjukkan tahun berapa urutan alat-alat elektronik itu lahir atau produk-produknya itu, dan juga sejarah Roman Empire, kapan dia tumbuh dan kapan dia mulai jatuh, yang bisa tampilkan seperti ini. Jadi infografis ini kami kategorikan dalam kelompok sequence gitu ya, atau infografis yang timeline itu. Nah, seperti ini ya. The Athletic Group of Builder History gitu ya. Dari tahun sekian ini, sekian ini. Biasanya ini mudah Anda temui di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, atau bahkan di tempat wisata yang memberikan informasi dulu tempat wisata ini sebelum jadi ini adalah ini.
tahun sekian ada ini, tahun sekian ini, dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat, biasanya chartnya itu kan dari bawah ke atas gitu ya, naik turun. Tapi ini dia gambarkan dengan melingkar. Yang di bawah itu Anda bisa lihat ya, prehistoric timeline dan sebagainya, itu ada penjelasannya di sana. Ya, tahun-tahunnya yang ada di garis-garis putus itu ya. Tahun sekian, Paleozoik, tahun sekian, Mesozoik, dan sebagainya. Kemudian ini juga infographic story of the world. Ya, Anda lihat warnanya ini untuk mempresentasikan siapa dan sebagainya, seperti itu. Google Search Timeline ya. Yang berikutnya adalah statistik. Peruntukannya untuk memvisualisasikan data. Bisa berupa grafik, presentasi, chart flow, pie chart, ada chart bar, angka, numerik, dan sebagainya. Nah, ini seperti ini. Ini juga sebenarnya sudah bisa disebut infografis gitu ya. Karena selain ada informasinya, ada grafisnya, meskipun masih terlalu serius ya, dalam artian memang peruntukannya ini gitu ya. Ini juga ada beberapa data-data statistiknya, persentase dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan statistik, persentase, berapa hektar, semuanya terformat dengan angka-angka. Berikutnya, yang terakhir itu adalah komparasi. Infografis komparasi itu biasanya diuntukkan untuk menampilkan perbandingan dua atau lebih data gitu ya. Bisa dua hal atau lebih gitu ya. Misalkan tadi ya, cewek cowok, kemudian apa sih keuntungan membesarkan seorang bayi atau memelihara hewan peliharaan. Nah, seperti ini. Historical era sama present era, perbedaannya apa? Kalau naik sekolah enak naik mobil atau naik kendaraan umum, perbandingannya apa? Jadi intinya adalah komparasi. Dan tidak hanya komparasinya, tidak hanya dua, bisa jadi 4, bisa jadi lebih dari itu. Perbandingan pengajuan caleg era reformasi ini ya. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah kategorinya, tapi tadi Anda lihat ya, ada infografis yang sederhana banget, sampai ada yang detail banget. Nah, dari situ kita akan coba masuk ke dalam anatomi infografis.